saya akan memaparkan tentang hukum acara perdata, yaitu tentang putusan. Pengertian putusan itu, menurut Sudipno Mertukusumo, putusan hakim itu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Nah, sistematik putusan hakim dalam perkara pidana pada mulanya berpedoman pada format lama yang dibenarkan dalam praktik peradilan. Lanjutan putusan pidana pada Mahkamah Agung memang mengikuti sistematik dalam ketentuan pasal 90 ayat 1 bagian 4 pembuktian dan pemutusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Adapun sistematik tersebut terdiri dari 7 kriteria, yakni mulai dari identitas terdakwa, keputusan tentang kesalahan, requester atau jaksa agung, hukuman bagi terdakwa yang bersalah beserta pasal-pasal, oleh okos perkara, hari tanggal diputus beserta nama hakim, serta perintah menahan atau melepaskan. Jenis-jenis putusan hakim itu dalam pasal 196 ayat 1 HR, pasal 185 ayat 1 RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada dua macam putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut Haji Ridwan Sahrani, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan penyelesaian perkara. Mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat 1 HR atau pasal 48 RF. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan preparatory atau interlocutory. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Muncul dari putusan sela antara lain: satu, putusan preparatory, putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksud untuk mempersiapkan putusan akhir. Selanjutnya, putusan interlocutory. Putusan ini adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara, para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Kekuatan putusan yaitu kekuatan mengikat. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, maksudnya mengikat kedua belah pihak. Ikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Yang dimaksud para pihak dalam hal ini bukan hanya penggugat atau tergugat saja, tapi juga pihak ketiga.
baik dengan jalan intervensi maupun pembebasan atau mereka yang diwakili dalam proses. Terhadap pihak ketiga, putusan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, kekuatan pembuktian dalam putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 19. Sedangkan kekuatan pembuktian perdata tidak ada ketentuannya. Namun, tetap kekuatan hukum perdata memiliki kekuatan pembuktian menurut pasal 1916 ayat 2 nomor 3 BW. Putusan hakim adalah persangkaan. Kekuatan eksekutorial, kekuatan mengikat saja belum cukup atau bahkan tidak berarti apabila tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan ini menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Nah, demikianlah pemaparan saya, kurang dari lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.